Terima kasih masih bersama kami di channel Rek Pentol. Kali ini kita membahas tentang bidang fotografi. Bidang fotografi sekarang kita ada narasumbernya di bidangnya, seorang fotografer bernama Mas Unggul Setiawan. Ini dia Mas Unggul Setiawan. Silakan Mas Unggul Setiawan untuk memperkenalkan diri di sahabat Rek Pentol. Oke, halo semuanya, sahabat Rek Pentol. Nama saya Unggul Setiawan. Saya seorang fotografer di acara pernikahan. Dan untuk akun Instagram saya ada di @asafotostudio dan untuk YouTube channel ada di Unggul Setiawan. Oke. Itu tadi perkenalan singkat dari Mas Unggul Setiawan. Barangkali ada yang ingin berinteraksi lebih bisa menghubungi di channel YouTube-nya atau di Instagram-nya. Oke, by the way, ngomong-ngomong ini Mas Unggul, menekuni sebuah bidang fotografi ini, awal mulanya dari mana ya Mas Unggul? Awal mulanya dari kurang lebih tahun 2015. Itu seperti kebanyakan lah ya. Saya cuma hobi-hobi aja dulu, hobi motret, hobi ini itu. Cuma setelah saya dalami lebih, saya semakin tertarik di bidang fotografi ini ya. Lalu saya berpikiran kenapa nggak menjadi sumber penghasilan aja gitu. Jadi setelah itu saya mulai menekuni dunia fotografi ini, terutama di bidang fotografi pernikahan. Iya, seperti itu Mas Sigit. Menarik sekali Mas Unggul. Awalnya cuma hanya sekedar hobi, lalu dijadikan sebuah profesi. Ini sangat menarik. Oke, Mas Unggul, ini menurut Mas Unggul, fotografi profesional itu seperti apa Mas Unggul? Ya mungkin Mas Sigit lebih tepatnya fotografer profesional ya. Iya. Kalau menurut saya fotografer profesional itu dari katanya sendiri kan profesional ya Mas Sigit ya. Profesional itu berarti bidang itu dijadikan suatu pekerjaan gitu kan. Jadi bukan menandakan orang itu udah ahli apa belum gitu. Jadi kalau misal seorang yang menjadikan fotografi itu sebagai profesinya, dia bisa dibilang sebagai fotografer profesional. Dan kalau mungkin sekedar hobi, mungkin bisa dibilang juga fotografer entusias itu ya Mas Fit ya. Jadi tapi perlu digarisbawahi kalau yang namanya fotografer profesional itu tidak menjamin hasilnya juga bagus, ya kan? Kalau misalnya contoh seperti saya ini ya, saya bilang sebagai fotografer profesional, soalnya saya menjadikan dunia fotografi itu sebagai profesi saya. Nah, kalau misalnya Mas Sigit juga hobi dengan bidang itu juga, Mas Sigit punya kamera, sering motret juga, itu bisa jadi hasil foto dari Mas Sigit itu lebih bagus daripada saya gitu. Padahal yang di sini yang fotografer profesional kan saya kan, yang menjadikan fotografi itu sebagai profesi saya. Jadi tidak menjadikan suatu fotografer profesional itu menjadi tolak ukur seorang itu udah ahli atau enggak gitu. Jadi itu cuma ada di sebutan untuk sebuah profesi aja menurut saya, bukan suatu keahlian. Kalau memang dia ahli dari penghobi juga bisa gitu. Jadi seperti itu ya Mas Unggul ya. Kalau menurut Mas Unggul, sebuah fotografer profesional itu hanya istilah ya Mas Unggul. Iya, itu cuma menandakan kalau sebutan buat orang yang menekuni dunia itu sebagai profesinya, bukan menjadi standarisasi orang itu ahli atau enggak gitu. Iya. Kalau contohnya gini Mas Sigit ya, kalau contoh supir ya misalnya, supir. Kalau Mas Sigit bisa nyetir mobil, ya kan? Tapi pekerjaan Mas Sigit bukan itu. Terus yang saya nih ya, misalnya pekerjaan saya sebagai sopir, memang mengendarai mobil itu untuk antar jemput karyawan atau sebagainya, ya kan? Yang bisa dibilang sopir ini kan yang saya berarti Mas Sigit ya, yang pekerjaan saya di bidang itu gitu. Kalau Mas Sigit sendiri kan bisa nyetir, tapi tidak bisa dibilang sopir gitu kan, soalnya bukan di bidangnya, bukan bekerja di bidangnya gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi intinya seperti profesional itu adalah yang memang ditekuni gitu ya Mas Unggul ya. Lebih tepatnya menjadikan itu sebagai profesi. Menjadikan sebagai profesi. Iya, tapi perlu digarisbawahi kalau itu bukan menjadi jaminan fotografer dengan keahlian yang tinggi gitu. Oh, seperti itu ya. Iya.
bukan. Jadi fotografer profesional sama fotografer yang ahli itu beda Mas Sigit. Beda ya? Iya, fotografer profesional itu cuma dia memang bekerja di bidang itu menghasilkan uang dari situ. Kalau ahli memang dia sudah apa ya, ilmunya sudah tinggi gitu, ilmunya sudah tinggi, hasil fotonya juga bagus gitu. Oh, jadi istilahnya seperti itu ya, kalau seorang ahli dengan seorang yang profesional itu beda gitu ya. Oke Mas Unggul, mengenai berbicara tentang fotografi, alangkah baiknya sih saya juga akan bertanya ini Mas Unggul. Seorang fotografer ini sangat syarat sekali dengan pertanyaan bagaimana cara mengambil gambar dan itu bagaimana caranya agar hasilnya bagus. Oke, pertanyaan itu ya, itu sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanyakan juga ya. Menurut saya foto yang bagus itu mungkin banyak teman-teman di sini yang udah mengerti juga, tapi saya akan jawab lagi kalau foto yang bagus itu ya yang harus mengerti yang namanya segitiga exposure itu tadi ya Mas. Di kamera kan ada yang namanya shutter speed, ISO dan juga diafragma atau aperture. Ya kita pintar-pintar aja ngatur ketiganya ini. Jadi dengan kondisi cahaya yang seperti ini kita harus menyetel tiga komponen ini dengan tepat sehingga nanti bisa menjadikan hasil yang maksimal seperti itu. Oh seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin membuat atau mengambil gambar yang bagus untuk kamera, jadi tadi itu kita harus mengingat komponen tiga yang disebutkan tadi itu ya. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir ini Mas Unggul. Barangkali penonton sahabat Rek Pentol ini ada yang tertarik nih untuk menjadi seorang fotografer. Saran-sarannya agar untuk menjadi fotografer yang baik itu seperti apa Mas Unggul? Tolong diberikan kepada mereka yang ingin mendalami ini. Iya. Untuk menjadi seorang fotografer yang bagus, maksudnya sekarang kan banyak ya Mas yang hobi di dunia fotografi. Jadi kalian nggak harus punya kamera yang bagus. Maksudnya pakai HP juga sekarang HP udah bagus-bagus kualitasnya. Yang terpenting kalau misalnya pengen menjadi seorang fotografer yang banyak pengalaman, maksudnya mengcapture suatu gambar itu menjadi hasil yang bagus. Yang penting ini Mas Sigit, kita terus memotret aja. Oh gitu ya. Dimanapun juga, dimanapun tempatnya, kapanpun itu rajin aja capture momen, entah itu di pasar, entah itu di jalan atau dimanapun juga. Kalau misalnya seneng dengan landscape, bisa pas waktu jalan-jalan ke gunung, ke pantai atau kemana ya, kita sering-sering aja memfoto di beberapa situasi gitu. Seperti itu. Nanti juga kita lama-kelamaan banyak pengalaman, maksudnya oh kalau misalnya foto di pasar itu seperti apa, kalau foto ada banyak orang tuh, jadi kita tuh mesti tahu kalau memilih angle yang pas. Terus lagi kalau misalnya di outdoor juga kan cuaca nggak menentu ya, biasanya kadang hujan, kadang panas terik. Nah itu kita bisa mensiasati kalau misalnya nanti di lapangan. Kalau saya sendiri kan di dunia pernikahan kan ya, jadi ada untungnya juga buat saya kalau soalnya biasanya udah sering-sering rajin motret di luar, maksudnya di luar pekerjaan saya, entah di pasar, entah di mana itu. Jadi saya tahu gitu, oh ini waktu hujan, jadi hujan tuh settingan yang pas tuh kayak gimana. Terus saya ngambil foto itu bagusnya dari angle mana gitu, nanti kita bisa banyak pengalaman dari situ gitu. Jadi intinya buat teman-teman Rek Pentol semua, kalau pengen menekuni bidang fotografi ya, jadi kalian terus-teruslah memotret entah dari kamera HP atau kamera-kamera yang lain gitu. Oh gitu ya. Jadi seperti itu sahabat Rek Pentol, kalau kalian ingin menjadi seorang fotografer, kalian jangan jenuh dan jangan bosan-bosan untuk hanya sekedar selfie mungkin, atau hanya sekedar ambil-ambil foto. Ya selfie itu pun bagus juga loh Mas gitu ya. Bagus ya. Iya, kan apa bisa belajar angle juga kan. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi kalian jangan bosan-bosan, jangan jenuh-jenuh untuk selalu meng-tag gambar. Lakukan saja, barangkali itu bagus, kalian bisa mendalaminya
Oke, itu saja Mas Unggul ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas Unggul. Oke, buat sahabat Rek Pentol semuanya, jangan lupa ya untuk selalu menekan tombol like dan selalu komen, juga selalu subscribe di channel kita Rek Pentol. Oke, tunggu untuk selanjutnya, ada konten-konten yang lebih menarik selanjutnya untuk kita bahas lagi dan kita tonton bersama. Selamat. Terima kasih.